Mas dari Kelurahan Jakarta Barat dan juga dari orang Jaga ini Binsa yang dari Jakarta Barat Pertama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini sesuai dengan rencana kita berkumpul kedua belah pihak dari pihak Gresik maupun dari PRT Malkan dalam rangka pertemuan untuk saling mengklarifikasi satu sama lain, tidak lain tujuan adalah untuk mencari titik temu supaya persoalan yang sedang ramai atau hangat dibicarakan ini segera selesai dan tidak berpanjang atau kemana-mana. Baik, untuk mengawali kesemuanya ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ini adalah hari yang baik, Yaumul Azim, Hijjah, hari raya Idul Adha. Maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini pun menjadi awal dari kebaikan bersama. Al-Kaniyah binyatul qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun rangkaian acara berikutnya, yang pertama saya dulu yang menyampaikan sebagai pihak yang meminta warga saya didata untuk kemudian nanti dapat dapat jatah dan seperti biasa saya sampaikan persoalan dari awal, nanti kemudian penyampaian dari Persik ya, kemudian nanti baru penyampaian dari PRT Malkan, dan nanti baru kita berdebat bareng itu ya, nanti terakhir penutup. Jadi sekalian, yang pertama ini bermula dari WA saya dengan Mbak Ros ya, dengan Mbak Ros saya menanyakan kan ART ya Mbak Ros, karena memang tiap tahun ini sudah berarti tahun ketiga atau keempat ya, keempat kita warga selalu dapat jatah jatah daging kurban dari Ibu Dewi Persik. Warga sini saya baru terima sekali iya nggak RT. Oke, warga ada data, ada namanya. Nah ini lalu kemudian saya sampaikan, Mbak Ros, apakah Ibu tahun ini akan berkurban, gitu kan? Habis itu dijawab iya berkurban. Nanti Pak Ustadz akan ada yang nelpon, gitu kan? Nah ada yang nelpon. Saya baru beranggapan yang saya dapat nanti adalah daging yang sudah jadi, tapi tidak dijelaskan ketika yang bawa sapi itu nelpon itu sama sekali tidak ada kalimat seperti yang Ibu Dewi sampaikan itu. Nah, jadi mungkin ada miss yang di sini nih. Kalau saya memberikan amanah kepada ART saya, Mbak, tolong hubungi Pak Ustadz. Ya kan, hubungi Pak Ustadz untuk sapi saya udah datang nitip sebentar karena saya lagi syuting, bukan nitip untuk sehari atau 2 hari ya Pak, nitip sebentar karena saya lagi syuting di pagi-pagi ambiar. After pagi-pagi ambiar nanti kita hubungi Pak Ustadz, akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Saya minta datanya ke Pak Ustadz. Jadi saya lanjutin dulu ya. Jadi pas dari yang nganter sapi itu tidak ada kalimat itu sama sekali Ibu. Jadi, karena memang itu kan tukang sapi Pak. Jadi saya bilang antarkan sapinya aja di Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz berkomunikasi dengan ART saya. Itu yang saya sampaikan karena saya kan nggak punya nomornya Pak Ustadz. Saya bilang sama Mbak Ros sampaikan sapi saya ke Pak Ustadz untuk titip, nanti ada orang itu yang akan beli sapinya. Di situ ada ulangnya. Itu yang saya pikir kalimatnya tidak sampai itu. Nah habis itu makanya di videokan. Videonya sudah saya sampaikan ke Pak Malkan karena memang langsung diterima oleh PRT tanpa ada kalimat-kalimat. Saya tidak menitipkan ke Pak RT. Memang tidak. Nah, kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakang kan, posisinya itu aja. Nah setelah itu karena buktinya apa? Buktinya setelah sapi itu datang, saya langsung sampaikan ke DKM. Lalu DKM ada panitia korban yang langsung mengirim ke saya bahwa ongkos potong sapi itu sampai itu 300.000 gitu kan? Itu sebagai bukti bahwa saya dalam posisi belum paham nih gitu. Ya.
Jadi satunya itu 300.000. Nah kebetulan ada WA lagi dari Mbak Ros bahwa ada kambingnya satu. Ya, ada kambingnya satu. Maka di situ ada satu potong sapi 700.000, kemudian ada kambing 200.000. Mana WA-nya? Ada WA-nya di situ. Itu sebagai bukti bahwa yang saya ketahui di awal, karena saya tidak tahu bahwa itu supir dari Brebes atau apa, saya tahunya saya nggak kenal asisten ibu yang mana aja. Iya. Nggak Kita berhubungan selama ini Pak Ustadz sama adik Baros, saya. betul. Jadi otomatis hubungannya sama adik. Intinya kan saya bilang nanti akan ada orang saya, ya kan? Iya, Saya bilang baik. gitu, nah, akan ada orang saya yang akan mengambil. Nah, saya cuma minta datanya aja sama Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kami ngambil sapinya dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar nggak ada di situ. Itu yang harus diluruskan. Kami jelaskan pas kita ribut. Iya, ini kan Pak Ustadz udah bilang kayak gitu. Tapi di sini kan selentingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live, tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, oh Mbak Dipe diambil lagi sapinya, Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan meluruskan. Oke, jadi ini saya dulu tadi ya. Jadi dalam posisi seperti itu. Nah, sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian ke masjid lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan live IG. Ya. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Itu Bang Naga ya, supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Giliran Bu Dewi musik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Ya silakan Ibu. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya betul-betul orang sini. Saya nilai Allah dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja, saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui begini Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sini sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging sulit nggak Pak, saya minta tolong dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya ingin mengambil sapi itu dibawa untuk dimakan orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan? 750 saya dapat dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Itu dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya. Kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya tidak korban. Di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako. Ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin. Kita cuma berempat. Sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note ya, udah benar ya, Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten-asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya ke Jagal. Tempat penjaga. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Ini saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambil ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Lalu kemudian saya bangun tidur, Mbak Ros ngomong sama saya, Bu ada salam dari Pak RT. Bilang sama bos kamu. Mana? Yang kamu kirim ke saya, bentar. Ya, bilang sama bos kamu. Sebenarnya saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media. Cuma karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban? Akhirnya saya, kok kayak gini? Bilang sama bos kamu. Bilang sama bos kamu warga tidak butuh daging. Itu benar nggak itu Pak RT?
Di warga di sini semuanya tidak kekurangan daging. Pak RT bilang seperti itu. Betul, Pak RT ngomong kayak gitu. Kenapa Pak RT bilang kayak gitu? Nah, kenapa sapinya diambil Pak RT ngomong kayak gitu? Saya nggak tahu orang udah diserahin kok tiba-tiba diambil lagi. Lah, Saya nggak tahu masalah. nah sekarang saya tanya. Apa ibu ceritain dulu nanti baru ininya. Ibu ceritain dulu versi ibu. Nah, baru jawabannya. Nih, sebentar dulu, nih. Ya, ceritain dulu. Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang sapi bosmu apa kata bilang warga tidak butuh daging, warga di sini warga tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah, saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan di sini, dia bilang itu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila bisa membantu untuk menaikkan sapinya dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa ini minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun ini versi ini ya Pak, seperti saya, walaupun dibayar 100 juta, tapi Bapak kan kita harus jujur padanya ya Pak ya. Nah, walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini, entah ini. Ya kan, ini yang mana ini? Dua. Dan yang ketiga, jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Oke. Terus kemudian udah gitu udah kan? Yang menjadi pertanyaan kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu. Terus sampai kalau tidak diangkut nanti ini bikin kotor aja di sini. Ya kan? Udah itu aja. Otomatis saya marah dong. Iya, sampai di situ otomatis saya marah dong. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya marah sebagai orang yang loh saya mau kasih warga tidak ada niat apa-apa kok. Baik. Ada satu hal lagi yang kemarin ditanyakan juga, Ibu sambil di sini sambil dijelaskan Ya. motif Ibu menyampaikan ini live IG. Gitu. Tadi sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Saya kebetulan dari awal terkait dengan mungkin reward atau mungkin dan ibu menanyakan kenapa sapi dibawa. Saya mau tanya dengan video ini. Iya. Ini kalau secara kita Islam malah terjadi ijab penyerahan, bukan titipan. Silakan dulu. Saya mau tanya itu kira-kira gimana dulu? Nah, sekarang gini Pak. Ya. Ini penyerahan menurut versi Bapak kan? Ya. Aktual, bukan Ya, ini kan kita dengar seperti ini. Nah, apakah dagingnya kita nggak kasih? Dagingnya semuanya kita nggak kasih. Nanti ini akan Ini kan berkesinambungan. masalahnya masalah sembelihnya karena nggak di sini aja Maaf kan ibu, Pak? maaf, Kita kita marah, lagi kan? bicara dulu. Kita bicara dulu. Nanti akan berkesinambungan. Nanti akan berkesinambungan dengan apa yang ibu sampaikan barusan. Ya. Kenapa? Ini saya mau menanyakan dulu. Dengan adanya video ini, berarti sapi tersebut, ya, sapi tersebut diserahkan di sini. Benar apa tidak? Saya tidak mau menyerahkan ke Bukan Bapak. dalam versi video yang penyerahan. Saya nggak pernah. Bukan dari saya langsung. Benar. Kita kurang tahu Bu, tiba-tiba Bu datang. Ini Nah, loh. itu orang yang berbes itu kan. Kita nggak tahu. Ini dari Makanya kan saya jelasin ini ada orang berbes Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang sama Pak Ustadznya untuk Pak RT-nya lain. Saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang beneran. Di mana saya tidak memberikan alamat rumah saya, bukan karena takut kotor, bukan. Karena saya lagi pikir karena memang rumah saya tidak mau dikasih lihat untuk orang umum. Karena kalau ibaratnya kayak saya salah public figure. saya paham. Cuman gini loh. Versi Ibu paham. Substansinya dari itu apa dulu? Kita nggak tahu versi Ibu sebetulnya mengikutin. Nah, Kita nggak oke, tahu. jadi sekarang Bapak udah tahu versinya. Cuma kan saya yang nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya, kenapa seperti Ini akan saya jawab nanti. Jadi gini, jadi gini. Itu perlu Tapi dari Ibu udah cukup tadi kan sampai situ. Udah. Iya. Nanti mau Jadi kan cukup saya jawab mau pertanyaan. habis itu ya. Kita jelasin dulu Bu. Kita jelasin dulu. Ya. Kita harus paham. Juru bicara yang mana dulu nih? Saya dulu. Ini berkesinambungan. Kalau saya perempuan kan udah Oh, ya biasa udah, kan cerewet. Mulutnya kan ada dua. Sama Bu. Saya orang Madura. Jangan ngomong Betawi atau Madura, nggak usah ngomong kayak gitu. Jangan bicara ras. Nggak usah bawa ras, kamu cuma ngomong masalah ras kamu. Ya,
dari pihak Kamalkan. Mau Betawi, mau Madura, semua sama. Saudara. Ibu, kita mohon kita nggak bicara rasis ya. Iya. Dia rasis. Oke, Inap. Logat Oke. Betawi rasis ya. Inap. Saya logat Madura ya Madura ya. Dia logatnya. Inap ya. Jadi yang saya buka awal ini adalah nanti berkesinambungan dengan apa dari pertanyaan netizen ibu kenapa saat ini di bawah. Ini terjadi adalah pukul 10 pagi. Sudah. Apa itu? Kita kira-kira jam 2. Saya mesti ingat wajah Mas Janda. Ini mengambil Iya. pertanyaan kita dengan adanya penyerahan awal ini, kita boleh dong bertanya, Boleh, boleh. kok diambil lagi? Ini benang merah di situ. Kita nggak usah kemana-mana dulu. Ya. Kok diambil? Beliau ini mengatakan akan dibawa kemana? Warga yang tadi banyak nanya, kemungkinan besar juga salah satu komen dari IG ibu itu ada warga yang melihat kenapa diambil lagi. Iya. Gitu ya. Ini berkesinambungan. Mohon maaf, tolong bijak ya, logika yang kita pakai. Setelah itu, Mas ini nanya, dia bilang mau dibawa. Kita tidak mau dibawa kemana, bukan rantah, dapat. Iya, Kita, iya. gitu ya. Cuman secara psikologis, kita adalah manusia. Secara psikologis dengan warga yang ya, ini kan menjadi pertanyaan warga ke kita. Bang, Pak, kurban sapinya Mbak Devi itu dibawa lagi ya? Betul. Ada apa? Betul. Saya Berarti langsung tidak ada komunikasi dari Pak Ustadz ke Pak RT dong. betul banget ya. Oke. Maaf dulu, ini saya bilang ini benang merah di sini. Iya. Tolong bijak ya. Akhirnya ini psikologis siapapun, mau dia sebagai hebat apapun, apalagi sebagai RT, ini terganggu dengan pertanyaan warga tersebut. Berarti kan warga berpikir, ada apa-apa gembor begini? Setelah diserahkan, kemudian diambil lagi. Iya. Dan ini pertanyaan lumrah, ini bukan pertanyaan orang-orang yang apa namanya, orang brilian, bukan. Ini yang lumrah aja. Iya, lalu? Nah, datang ke sini. Ada saya Iya. minta katanya karena ini mau dibawa, Iya. minta supaya sapi tersebut dinaikkan ke truk yang sudah standby di sapi. Nilainya gimana Pak kamu ngomongnya? Gimana? Pak Topan ada kan Pak? Ngomongnya di saya kan bapak yang sana yang saya nggak tahu apa yang saya mau baru jalan sambil kiri Jangan jualin. Ngomong apa adanya. Dialog yang tidak enak dialogkan. ada barang nggak ada. Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Silakan dengan cara baik nggak? Tunggu dulu, biarkan dia ngomong aja saksi. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, bapak kan RT-nya. Tenang juga bos, tenang juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia Ini saksi penengahnya. sebagai yang ngomong. Jangan nyimpulin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, Jadi tidak apa-apa Pak Topan, ada saya. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya. Jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Terus ya Mbak Ros, gimana awalnya? Kan waktu itu sama Mbak Ros. Gimana Mbak Ros? Sampaikan dialognya, sampaikan. Sampaikan dialognya, jangan takut Mbak Ros, ngomong apa Kalau adanya. yang ngomong kan memang Pak Topan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari Ibu. Kata iya sapinya mau diambil, Iya. mau disembelih di mana saya nggak tahu. Iya. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Gitu Iya, aja, benar kan Pak? betul. Iya, Ya, terus benar. udah gitu, sikapnya Pak RT bagaimana di Mbak Ros? Ya, kalau emang agak kesel juga, iya benar kan Pak? Bapak kan agak kesel juga. Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Sebentar dulu bos, sikapnya Anda yang akan mungkin. Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu dialognya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan sikapnya dengan tidak bijak. Mbak Devi, Itu Anda ada di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. Mbak Devi, Jadi P, udah nggak apa-apa. Pernah lapor nggak?
Dia pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di ART saya, Nanti lebar. Mbak Devi, Tadi saya tidak mau Jangan jangan ibu, kan saya di tengah ya, dulu ya. Jadi gini, coba lagi. yang nanti nggak terlibat nanti dibawa dulu. Jangan kamera Tadi kan ada Jangan lapor kalau kita nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada usaha ini. Jangan memprovokasi. Ibu, begini. Tadi kan di jalan Bu Devi sudah. Ini kan sekarang lagi mau nanya yang pada hari hari ini. Iya, nah Maksud itu saya betul. karena saya nggak ada lokasi, saya mau dengar juga. Betul, betul, Pak Ustadz, betul. Ibu ngomong. Bagaimana sikapnya? Iya, kalau Pak Ustadz maaf ya Pak, Iya. ya Pak RT-nya kan aku kasih tahu dulu, Pak maaf ini sapinya mau diambil, mau disembelih di mana, saya nggak tahu tempatnya di mana. Cuman ada ibu titip pesan, kata itu daging nanti jadi daging, baru bawa ke sini. Oke, sampai situ ya. Udah. Tadi dulu terus habis itu ketemu sama Pak Ustadznya ini Pak RT-nya langsung sahur ke aku kan. Sahur Iya, di mana? Nih Pak, nanti sampaikan salamnya ke bos semua. Warga di sini nggak kekurangan daging, benar kan Pak? cara ngomongnya gimana? Coba bisa dikasih sikapnya nggak? Ibu Dewi biar saya aja nanti Oh saya. ya udah. Jadi bapaknya juga dia nggak pakai tangan apa, ngomong yang biasa aja. Dia cuma sampaikan yang biasa aja. Jangan takut. Enggak. Kamu ada di video ini. Biar kalau biasa aja kenapa harus Mbak Devi, marah? saya bisa minta tolong nggak? Diskusi kita ini jangan jadi diskusi jalanan. Betul. Oh, Iya. maaf saya kalau diskusi ini mau dibawa ke jalanan, saya malu dengan hidup saya. Mohon maaf ya. Betul. Saya juga malu sebagai public figure. Nah, Pak. makanya kita diskusi ini jadi kayak dikasih jalanan. Saya berharap ya, kalau memang bapak-bapak saudara-saudara punya intelektual terkait dengan akademis, mari kita bicara. Udah gitu ya. Saya dari tadi saya betul. Cuma gini, Andi, itu tahu nih awal mulanya seperti apa ya. Jadi saya perkenalkan saya ingin, saya ini keponakan sekaligus ya, ini kan keponakan saya ini keponakannya Aldi. Oke. Jadi saya merasa Aldi ini jadi ibu saya. Mungkin saya memang nggak ada di lokasi, tapi saya mendengar langsung dari driver, dari Mbak Ros, bagaimana itu awal mulanya masalah. Jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak ngirim foto tadi kan. Mau pertunjukan? Ya, maksudnya ya mempertunjukkan foto yang sedang Video. Nah, awal mulanya ini kan dari Aldi langsung berbicara sama Pak Ustadz. Ya. Jadi intinya komunikasinya berawal dari keluarganya Aldi sama Pak Ustadz. Dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, ntar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang mengkoordinir. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nah ini sebenarnya ini salah paham. Salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Sudah nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang, ya otomatis nggak akan terjadi seperti ini. Karena ini pertama nih. Yang kedua, ini untuk yang video tadi, penyerahan itu memang bukan orang kita. Jadi kita nih hanya menaruh sapi. Mungkin Pak Ustadz yang tahu ya. Juga nggak tahu. Nah nggak tahu juga. Harusnya kita komunikasi sama Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga ini. Tahu kok Pak Ustadz Nggak ini tahu. komunikasi. Gini. Enggak, maksudnya Nggak gini. tahu. Pak Ustadz sudah melaporkan ke sini. Terusin. Oh, oke. Ya, jadi ini Iya, Pak. jangan ini marah ke sini, ini marah ke sini jangan. Ini cuma Karena salah. Pak RT nggak tahu. Iya, ini apa-apa. sama semua nggak. Ini semua nggak ada yang tahu. Cuma kan intinya permasalahannya ini kan mau langsung intinya aja ya Pak, biar nggak lama. Jadi permasalahannya ini dari live Instagram ya kan. Jadi masalah ini karena yang kami ini Instagram. Nah, awal mula Aldi ini kan orang sibuk. Orang yang benar-benar bekerja keras, yang nggak pernah ngurusin hal-hal yang receh kayak seperti ini. Cuma karena lagi live, tiba-tiba mungkin diduga warga sini langsung komen di Instagram, otomatis spontan mengingat lagi kejadian yang tadi sore yang sudah dilaporkan sama ART, sama driver. Nah di situ spontan juga berbicara, tapi kan otomatis Aldi ini tidak di lokasi. Dapat informasi dari ART dan driver apa yang mereka alami di sini. Nah, di situ. Setelah itu Aldi ini spontan berbicara yang dirasakan karena kok bisa begini. Kok bisa saya niat baik kok dibalas seperti ini. Nah, ini yang dirasakan Aldi saya.
Betul. Nah, terus yang jadi permasalahannya tanggapan. Mungkin Pak RT juga nggak tahu kan, memang namanya informasinya belum sepenuhnya dari Pak Ustadz, belum tahu kan. Kayak kok sapi udah taruh diambil lagi. Nah itu sebenarnya itu salah paham juga, karena misalnya driver ini sama ART ini tujuannya cuma disuruh sama onti selaku tuan rumah. Nah, minta ke Pak RT karena memang mereka yang siapa? Saya. Nah, Pak Ustadz nggak tahu. Nah iya, Katanya nggak tahu-tahuan. nah, tiba-tiba kok bisa ketemu Pak RT. Nah ini dari cerita ini ketemu Pak RT itu gimana? Pas pengambilan. Iya. Kata siapa itu Pak? Saya. Nah, ini. Tadi itu video tadi itu dikirim. Jadi- Kan ada jelasin ulang. Jadi intinya Pak RT ini nggak tahu nih ternyata kalau misalnya ada kegiatan apa, ternyata memang Alti ini selama 3 tahun sampai 4 tahun selalu ada Idul Fitri, Idul Adha itu selalu ini dulu. Ya ini kan diceritain. Iya, makanya diceritain. Jadi kan Pak RT nggak tahu nih kalau ada kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan ini rutin ini setiap ada Idul Fitri, Idul Adha itu pasti ada pembagian warga. Nah, biasanya yang menjembatani Pak Ustadz. Nah, cuma karena sekarang ini Pak Ustadz miskomunikasi sama kita sama Pak RT juga, jadi nggak ini, jadi salah paham. Nah, kalau saya mungkin di kondisinya Pak RT, ya mungkin saya kok udah naruh sapi, kok diambil lagi. Tapi kalau di itu. kondisi aku juga nggak mungkin lah, gue mau Nah. naruh sapi terus gue mau ambil lagi. Nah itu di kondisinya Aunti Itu juga bukan saya gua banget sama. gitu loh. Nih, jadi di kondisinya Aunti pun saya sama juga. Loh, saya naruh sapi kok marah-marah dia kalau misalnya ini. Nah itu di situ sebenarnya salah paham ya. Jadi mungkin kenapa live itu bisa terjadi, karena ada intonasi yang kayak apa ya, kalau pokoknya nah ini ada jam 7 kalau nggak diambil dilepas. Bener apa begitu Pak? Lah ini nggak apa-apa, ini saya cuma ini. Nah jadi ada jam 7 nih. Kan kita sebagai pendengar pasti meresponnya kok begitu. Sedangkan ya harusnya Pak RT meskipun apapun yang terjadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang apa ya, ibaratnya yang kurang enak. Kurang bijak. Yang bijak harusnya. Harusnya kan mereka ini kan RT atau driver yang kerja sama kita, otomatis mereka nggak tahu apa-apa karena mereka diarahin di berita. Dan harusnya yang Pak RT ini kan pengayom warga. Harusnya ini jangan melontarkan kata-kata yang kayak Pak Topan ini, mungkin ada kata pendengaran aja sampai kaget dia kalau misalnya dia kok saya di ini. Nah itu ya oke. Seandainya di posisi orang yang sudah dilakukan diambil lagi secara psikologis itu gimana? Saya ketika masyarakat itu sudah melihat, sudah menerima, terus diambil lagi, bagaimana tanggapan Anda terhadap kepercayaan saya yang selama ini? Mereka pasti berpikiran buruk terhadap saya. Ada apa ini? Kok diambil lagi? Nah itu Nah, itu kan wajar kalau saya sedikit emosi. terpancing emosi. Ya Wajar, oke. Berarti diakui bahwa Bapak marah waktu itu. iya. Mana? Ntar dulu, marahnya di mana? Ya, Ntar dulu, emosi. Nggak, marahnya di mana? Ntar dulu. Ketika saya diperintahkan untuk membantu menaikkan harga. Ini Bukan diperintahkan Pak, minta tolong. Nah, itu minta tolong loh, bukan diperintahkan. Saya nggak mau kan? Ya udah, ngapain? Bapak bilang nggak mau. Saya nggak mau, bener. Iya. Bener nggak mau? Iya udah. Ya kenapa Bapak nggak mau, kan Bapak kan Pak RT Pak. Salah, ayolah Pak tolongin Nah, Pak. nggak bisa gitu, Gini, Pak. Mbak Devi gini. Saya ini terkait dengan- sekarang lagi Suasananya belum. karena suasananya saya ini lagi dirusak sama kepercayaan orang sama satu Jadi orang. ada sebab. Oh cuma masalah itu jadi Ada Bapak sebab- emosi gitu ada ya? sebab akibat. Oh iya dong, warga udah lagi Oh. kumpul tiba-tiba diambil. Ini gitu. Oke. Ya. Jadi gini, ulangi lagi ya. Jadi nanti biar yang tadi yang mau sampaikan bisa jelas lagi. Cuman masalah ini. Jadi begini. Ya oke lanjut Pak. Ibu Dewi, dari yang awalnya kita biasa dapat jatah porsi daging itu, lalu kemudian datang sapi, orang yang nganter itu ngirim video Ya.
tanpa menjelaskan bahwa dia driver dari Brebes. Ya. Mana saya tahu buat asisten atau bukan. Ya, ya. Dan nggak ada penjelasan kan? Ya. Nah, ketika udah diserah terima, dia langsung kirim video sesuai yang tadi aku pegang. Telah menyerahkan 1 ekor sapi kurban hijab dari Ibu Dewi Persik. Nah, ya kan? Bisa Ya. diterima oleh Bapak Makan, kita ucapkan Ya. begitu. Ya. Nah, itu langsung saya sampaikan. Jadi cuma masalah sapi yang diatur Jadi memang ada tidak kesalahpahaman, ada. jadi terlontar kata-kata Yang- itu ke ART saya dan yang saya istri pikir, gitu kan, Pak, yang bisa saya garis pikir bawah. awalnya, Itu kan Pak, nah yang saya udah nyiapin daftar itulah juga Pak yang membuat saya jadi marah Pak di Instagram. Saya mendapatkan perlakuan, aduh kok kayak Aduh, gini ya, banget sih. aduh. Gitu kan. Aduh. Sekarang masalah uang yang 100 juta. Ya, Saya minta 100 juta. Kalimatnya ada gimana? dua versi tadi saya bilang. Loh, tadi kan dia ada dua versi, sini dan ini. Bagaimana? Yang ini nanti baru abang ya. Jangan pakai anggap aja. Ayo. Pak, saya minta tolong bantuin saya buat kasih sapi. Karena sih betul harganya dari bayar bapak, saya kasih uang. Nah, buat rasa bayar, udah bawa aja. Nah, saya nggak pernah marah. Oke lah. Mengenai harga diri itu maksudnya ya Pak Topan. Itu nggak tahu itu siapa, sampai dua kali kan. Ya. Udah kenalkan kan. Nah, saya kan pertama kali kamu bapak ini, bayar saya. Udah saya bilang kan. Nah, setelah itu kan baru ucapan. Saya mau kasih bayar. Misalkan baru satu bilang. Kalau jadi bayar 1 juta, saya nggak mau. Nah, itu versi. Ini versi Bapak, ntar dulu, versi ini. Oke, Ini ya. Kasihkan saya. Adil bareng. saya yang voice over. Kalau Bapak mengajukan itu, saya bisa menghadirkan 10 orang. Karena ada Ntar dulu Pak RT, ntar dulu Pak RT. Ketika saya live, itu ada dua versi video yang sampai saat ini masih ada. Jadi saya memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada dua versi live. Salah satunya adalah ada dua versi dari asisten saya satu, yang kedua adalah ada dua versi dari asisten saya kedua. Yang pertama adalah Pak RT minta uang 100 juta, yang karena masalah mengenai harga diri kalau mau dibantu, dan yang kedua mengenai harga diri Pak RT tidak mau, ini 100 juta. Jadi ada dua. Nah, wajar dong kalau saya komentarkan itu ketika live. Ini sekarang karena di live-nya itu ada dua versi, udah lihat belum? Loh, nggak boleh, Pak, nggak boleh, jangan boleh. Kita kan harus lihat bukti, Pak. Ya, itu coba. Saya ada di belakang beliau, ada di belakang Berarti beliau. ini ada ya, Pak? Ada nggak? Ada, ini ada dua ya? Ada. Iya, aku emang agak jauh ya, karena aku kan nggak pernah Kamu lebih dekat ke saya Pak Lord. Enggak, saya agak jauh. Nah, ada saksi fotokannya. Jadi gini, mungkin aku kurang dengar juga ya tentang 100 juta. Aku udah ngomong juga sama Pak Toko sama Ibu juga. Nah, kenapa aku langsung ngomong sama Ibu yang pertama tadi beberapa yang dibicarakan sama Bapak juga. Kan dia juga bilang sapinya bla 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 gitu juga. Aku agak sedikit bukan marah, tapi kayak kok begini kecewa. Akhirnya pas dengar kata-kata itu, aku langsung balik ngomong sama Pertanyaan saya cuma satu. Apakah Anda mendengar pernyataan yang keluar dari Pak RT meminta uang? Hanya itu saya minta. Nah, oke, yang pertama di situ mungkin aku bisa salah dengar karena yang aku ingat itu aku mendengar kata 100 juta. Sekali lagi saya jawab, saya tanya, apakah Anda mendengar pernyataan Pak RT meminta uang 100 juta? Ya, kalau di situ aku mungkin kurang jelas. Gitu. Aku juga udah Oke, ngomong ini kok. satu. Saya paham. Iya, ini apa-apa, saya ada dua. Saya ada di belakang beliau. Ya. Tapi yang ini dulu nih ya, kesaksiannya. Ya. Jadi bukan kalimat meminta. Dan saya tidak menuduh, saya cuma marah karena ada dua versi. Jadi ini dapat input Yes. Dan itu pun dua-duanya saya masukin nih di video, Pak. dan pernyataan Anda saya delete. Iya. Itu tidak ada. Oke, ya aku juga minta maaf kan. Satu, oke. Ini yang benar adalah bahwa Pak RT tidak mau membantu. Karena walaupun dibayar 100 juta. Itu benar. Karena ini menyangkut harga diri itu. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin juga di teman-teman media. Lalu, Tadi kan sudah Cuma sangat saya sayangkan beberapa media membuat ini topik dari berita ini adalah Dewi Persik pendangdut marah-marah dikarenakan Pak RT meminta uang 100 juta untuk korban. Salah satu yang Pak, masih segini Pak, kalau namanya dunia entertain atau mau juga bukan hanya dunia entertain, dunia politik ataupun dunia apa saja, yang namanya gosip atau clickbait itu selalu media itu selalu bikin. I see, berarti kan di Apakah sini itu jadi ada tanggung jawab saya? I see, berarti kan di sini ada asap, ada api, ada asap dong. Nah, Karena asapnya, tidak mungkin example this media membuat yang namanya apakah topik media ini saya yang buat? Bukan, enggak. Ya. Ini saya bilang ini substansinya kan berarti kan ada gitu loh. Ya. Substansi yang ibu Ya. bicarakan
ini nggak mungkin loh media tiba-tiba di sini nggak justifikasi. Lah makanya itu kan balik lagi ada media ilegal, ada media Ya, banyak non ilegal. Nah sekarang balik lagi di video saya ada nggak saya bilang begitu? Di video saya tuh dua versi. Saya kebetulan saya record semua video itu. Saya Nah, download oke. loh. Dan saya kebetulan juga saya simpan video saya di Instagram saya. Saya download. Dari ibu posting begitu ibu. Iya, saya Pak. Jam 1 menit. Ada di Instagram saya masih ada kok. Ya Bapak bisa lihat lagi detik per detiknya. Jadi ada dua versi. Jadi intinya adalah saya menerima saya terutama ya. Saya merasa tersinggung karena menerima perlakuan yang tidak baik. Saya punya niat baik di mana tiap tahun yang saya lakukan memberikan daging atau sembako buat warga-warga saya, saudara-saudara saya. Walaupun dari door to door. Jadi Bu, Ya. tapi kan omongan itu tadi sudah disampaikan Nah, enggak kan saya harus ulang lagi dong Pak. Kemudian saya mendapat pengakuan dari orang yang saya anggap bapak di warga sini. Iya. Saya Enggak, contohnya maksudnya ketika kalau kita minta ini- tolong, kan dulu Pak Ustadz. Ketika saya minta tolong, tapi saya ditanggapi. Kalau mereka kan berarti saya ditanggapi tidak baik. Contohnya, saya bersuara kepada Pak Presiden. Pak Presiden apakah marah-marah kepada saya? Itu kan tidak pantas selaku bapak. Harusnya Pak Presiden mendengar ada Pak Tenang atau Pak RT datang aja langsung ke rumah saya. Benar gak Bu ini sapinya ini mau dibawa Bu? Itu yang benar, bukan malah bos bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju nggak seperti itu? Saya pikir kita kembali lagi. Kita nggak usah. Enggak Pak, ini perlakuan benar nggak ada RT seperti itu? Tapi kembali Dilepas sapi saya, benar nggak? kembali saya Jangan sampaikan. ngomong kembali, benar nggak? Ibu. Loh, karena bukan itu pengancaman, karena belum jam 7. Karena saya baru pulang dari, kalau kita kalau jam 7 itu bisa dilepas. Apalagi bapaknya laki-laki ngomong sama perempuan. Pantas gak seorang bapak yang kita anggap sebagai RT, bapak marah-marah. Masjid bukan tempat berak sapi, saudara. Loh Pak, masjid punya umum. terus Masjid punya apa, bukan punya bapak. Harus dijaga, nggak dijaga ini. Loh, sebentar dulu, orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya jangan masalah kok. Kok ada yang marah-marah? Saya marah karena saya begini. Ya bapak itu bapak, bukan marah-marah. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Kok kamu tuh RT, kamu tidak bisa mengayomi? Ini mau dilanjutkan apa enggak? Kok kamu tuh malah ketawa-ketawa? udah gini. Bu, Ibu jawab. Iya. Mohon maaf ya. Di sini kita nggak ada sama sekali. Pak, itu kan dari sini aja kita bisa lihat kan? Mau cari Kita bisa lihat kan kita kayak apa? Ya, dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Benar nggak RT kayak begini dipilih? Hah? Benar nggak? Gimana tuh sekarang? Dia kan bisa ketawa-ketawa. Kalau ada orang gila kayak begitu. Iya. RT kok marah-marah? Sini. Gimana? Biar selesai. Ini kan selesai, masing-masing ketemu. Kalau koordinasi, dia bukan soal itu, kan? Makanya ke sini. Gak ada yang sok di sini. Gak ada yang sok di sini. Saya punya niat baik sama warga di sini. Saya dapat tahu. Saya memberikan apapun, tidak pernah ada embel-embel apapun. Gak ada unsur politik saya di sini. Bu Dewi, kan mau diselesaikan. Ya tapi bapak lihat sendiri. Ya kan saya gilirannya belum ngomong. Ayo. Udah kalau kayak begini, saya punya niat baik Pak. Dari kapan 5 tahun saya keluarga semua. Gak ada saya buat Ini mau dibawa pulang, mau di diterusin? mana? Kenapa saya dibentak-bentak? Gak ada unsur politik. Dari tahun kapan saya tinggal di sini bersama warga. Saya selalu datang sama warga semua di situ. Nggak usah banyak-banyak. Sama warga. Pernah nggak saya saya minta tolong sama ibu-ibu di sini.
Saya cuma mau mendengar omongan warga. Katanya warga ada yang belum mendapatkan sembako, ada yang belum mendapatkan daging. Makanya saya minta tolong sama Pak Ustadz. Ngomong itu ngomong. Coba kalau bapaknya bisa diperlakukan kayak gitu, Pak. Saya tuh punya niat baik loh, Pak. Saya nggak ada niat apapun. Tapi orang itu hubungan saya dengan politik yang saya nggak tahu. Kecuali saya baru tahun ini. Saya kan 5 tahun di sini. Saya nggak tinggal warga. Saya nggak jadi warga di sini aja. Saya masih membantu orang di sini. Saya cuma tanya sama Bapak, Bapak itu RT loh Pak, sebagai pengayom, apa pantas marah-marah sama warganya kayak begitu? Mending datang ke rumah saya Mbak DP, bener gak itu sapinya gitu kan Pak? Semua terjadi setelah marah. Kami situasi yang berkembang, Pak RT marah. Saya dari awal gimana sampai tak pernah ada niat tidak ada Pak ya, kayak gitu. Yang nanti saya dulu teman bahwa salah paham Dan itu yang disayangkan tuh sikapnya dari Pak RT-nya. Tapi sampai ketawa-ketawa seperti itu. Betul, jadi kesannya kayak orang kayak bercandaan. Namanya masjid itu untuk umat. Aneh. Terlalu arogan Pak. Tapi Pak RT-nya terlalu arogan Pak, ngamuk-ngamuk kayak begitu. Gimana warganya ngamuk-ngamuk? Yang sabar dong, pakai nunjuk-nunjuk. Jangan pernah melihat sosialnya, status mau ART mau supir tetap dihargai Pak. Jangan kayak begitu. Kenapa saya kemarin itu colek ada namanya Pak Anies? Karena beliau itu di situ ada gambar-gambarnya Pak Anies semuanya. Bukan berarti itu mereka arogan. Pak Aniesnya aja baik, kenapa dia arogan?